Tuhanlah sumber hikmat kita. Kolose 2 ayat yang ketiga. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Tahukah Anda, hikmat yang dari Tuhan membuat Anda cerdas, membuat Anda mengerti banyak hal yang mungkin Anda tidak pernah pelajari sebelumnya. Tadi saya jelaskan bahwa saya kuliah di Hillsong, jurusannya Creative and Art, majoring in Vocal. Ada nggak hubungannya sama pelayanan saya hari ini? Saya punya yayasan Tangan Pengharapan yang notabene ngurusin orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Itu nggak dipelajari di Hillsong. Nggak ada pelajaran itu. Untuk bikin program, untuk bikin project, bikin SOP, bikin sistem di yayasan. Bagaimana bisa control center ada 85, ada 6.100 anak. Seluruh Indonesia. Ada 8 asrama, ada 1 mobile klinik. Ada beberapa tim pemberdayaan di seluruh Indonesia. Bagaimana kontrol mereka semua? Saya kasih tahu kenapa saya bisa bikin program, kenapa saya bisa bikin project, bagaimana saya bikin sistem, dan lain sebagainya. Hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan memampukan kita mengerjakan hal-hal yang Dia mau kita kerjakan tanpa kita pelajari sebelumnya. Saya bisa bicara sama guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan di annual meeting setiap tahun seperti kemarin. Saya harus ngomong sama semua perwakilan dari seluruh daerah tanpa bawa catatan. Saya tidak bawa iPad saya tidak buka buku, saya tidak pakai PPT, saya duduk dan cerita sama mereka. Seperti seorang mama. Saya ngomong 1 jam. Semua dari hati saya. Kenapa? Karena hikmat itu tidak ada di buku. Hikmat itu tidak ada di otak. Hikmat itu di hatimu. Tuhan mengajari kita banyak hal kalau kita bergantung pada hikmat dari Tuhan. Makanya ada lagu yang berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tahu lagu itu? Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu Amsal 3 ayat 5. Mengajar kita supaya kita percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita harus percaya bahwa Tuhan Maha Tahu. Anda gak bisa bilang, saya ini master bisnis lulusan Harvard. Urusan bisnis udah, Tuhan jangan urus-urus. Tuhan urus gereja aja. Tuhan gak ngerti apa-apa soal bisnis saya. Enggak. You won't believe it. He's the master of everything. Amen. Dia pencipta segalanya. Apa yang dia gak tahu? Anda jangan sok tahu. Malah itu harusnya. Belajar ngandelin hikmat Tuhan itu sumber kemenangan kita. Anda pikir ngurus anak gampang? Ngurus anak menurut saya pekerjaan tersulit di dunia ini. Anak kalau udah mulai lebih dari 12 tahun, itu kayak batang pisang udah berupa jati, berubah jadi jati. Udah gak bisa dibengkok-bengkokin, susah setengah mati. Mau nakal-nakal, mau baik-baik. Makanya orang tua mesti ngerti, golden age 0 to 12, 0 sampai 12 tahun. Investasi waktu terbanyak buat anak-anakmu. Jangan serahin pembantu. Jangan Anda tinggalin anak di rumah sampai pembantu diajarin cari kutu. Nah anak-anak gini cari makan gitu. Listen up. 12 tahun adalah waktu yang pendek. Tahu-tahu anak kita udah gede. Betul gak? Begitu remaja udah kenal pacar. Udah bisa naksir orang. Kunci pintu itu tanda berubahnya. Pengalaman gue. Udah mulai lampu diremang-remangin di kamarnya. Mama mau beli lampu yang bisa warna kuning, pink, biru. Aduh kenapa nih anak? Pintu udah kunci. Lagu setel kencang-kencang. Apa sih lagunya? Gue soalnya gak tahu lagu dunia. Katakanlah lagu
lagu gini. Apa ya? Pokoknya gue gak tahu. Gue bilang ini kenapa sih dengerinnya lagu begini? Pokoknya lagu cinta-cinta. Apaan sih, geli banget gue. Kan dia masih kecil ya kan. Saya pikir kita udah terlambat menyadari anak kita udah besar. Dia udah ngerti banyak hal. Udah gak gampang dikasih tahu. Saya tuh minta hikmat sama Tuhan bagaimana ngadepin anak 3 ini. Puji Tuhan tuh anak saya tuh anak baik-baik gitu loh. Gak ada yang nakal ekstrim gitu. Tuhan tahu kali ya kemampuan saya gak sanggup saya. Bisa gila. Udah mesti khotbah. Anak pendeta bandel. Aduh mau gimana saya. Puji Tuhan loh anak saya tuh gak aneh-aneh. Tapi tetap ada tantangannya guys. Saya minta hikmat sama Tuhan. Ini gimana anak saya Tuhan. Saya percaya Anda yang punya anak-anak remaja. Ngangguk-ngangguk dong biar gue berasa gue gak sendirian gitu loh. Katakan saya butuh hikmat Tuhan. Yeah. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 9, jam 11, jam 13, dan jam 15 waktu Indonesia Barat. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids. Khusus ibadah remaja atau Impact Teens ada di ibadah jam 9, jam 11, dan jam 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.